Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit mengulas tentang sosok KDM ya yang masih fenomenal menurut Pak Guru Gembul dan Pak Haji Roma Irama. Dua tokoh ini ya, saya lihat beberapa minggu ini benar-benar pro terhadap KDM ya. Dan beliau menyinggung bahwa KDM yang dikatakan oleh Pak Habib Rizik, seorang yang musyrik yang mendekati kemusyrikan, disanggah oleh beliau dua tokoh ini ya, Pak Guru Gembul dan Pak Haji Roma Irama. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Nanti kita akan ulas. Selamat menyaksikan. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sementara mereka lah membuat kemusyrikan yang nyata dan konkret. Contoh, ada foto Habib siapa yang terkenal tuh, Habib leluhur mereka yang di Tarim, Habib siapa? Habib Umar bin Hafid. Fotonya besar. Ini kalau ada masalah nih minta foto Habib. Keluar dari sini dapat solusi. Karena itu untuk kesekian kalinya saya himbau kepada umat Islam yang masih bisa diperdaya, sadarlah. Kepada perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Masya Allah. Saya telah mempelajari, melihat bagaimana diperjuangkan Wali Songo ini, perjuangan Wali Songo. Mereka ingin mengembalikan marwah Wali Songo yang sungguhnya. Nasab yang dibelokkan. Terutama lagi menjaga akidah umat Islam. Agar tidak menjadi musyrik dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dari penjajahan spiritual, ekonomi, dan politik. Dan sungguhnya perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah ini harus mendapat dukungan yang luas dari umat Islam dan bangsa Indonesia. Ada satu kelompok masyarakat yang benci luar biasa kepada Pak Deddy Mulyadi. Siapa mereka? FPI, pimpinan Pak Habib Rizik Syihab. Karena Pak Deddy Mulyadi dituduh oleh Pak Habib Rizik dan teman-temannya itu sebagai orang yang musyrik, orang yang keluar dari ajaran agama Islam dan mengkampanyekan kemusyrikan di kabupatennya, di Kabupaten Purwakarta. Sehingga Pak Deddy Mulyadi disebut sebagai bapak kemusyrikan, kemudian Purwakartanya juga disebut sebagai kabupaten penuh kemusyrikan. Makanya saya tanya kepada Pak Habib Rizik, saya bertanya, ini tolong dijawab ya. Kenapa kemusyrikan-kemusyrikan Deddy Mulyadi yang sebenarnya tidak musyrik itu dihancurkan patung-patungnya, dilecehkan kata-katanya, dan dianggap tradisi Sunda itu adalah bagian dari tradisi yang menistakan ajaran agama Islam, sedangkan ajaran kemusyrikan yang sudah jelas memurtadkan umat Islam itu tidak pernah digerebek. Kenapa? Kenapa FPI tidak pernah diarahkan masanya untuk menggerebek kuburan-kuburan yang tempat orang-orang beribadah di situ, foto-foto yang dipajang untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia? Kenapa nggak seperti itu? Ya, bagaimana sosok KDM sehingga beberapa pihak ya bisa mendukung beliau ya dalam kepemimpinannya. Nah, memang KDM sosok yang fenomenal ya menurut Pak Guru Gembul. Di sini saya sempat sepakat ya, saya setuju. Jadi apabila Pak Guru Gembul mendukung beliau dan Bosman Mardigu, bahkan Pak Haji Roma Irama dalam podcastnya, beliau tidak suka ya. Bahkan beliau baru kemarin saya lihat itu menarasikan bahwa yang dilakukan oleh Pak Habib Rizik pada waktu itu mengatakan bahwa KDM ya mungkin gubernur yang mohon izin ya, yang musyrik ya, mendekati kemusyrikan.
itu dibantah oleh Pak Haji Roma Irama dan juga Pak Guru Gembul, ya. Jadi mereka berdua itu sudah menyanggah di channel masing-masing bahwa KDM bukanlah sosok yang mengidolakan suatu hal yang bukan dalam ajaran Islam. Jadi beliau mengatakan bahwa KDM atau Kang Deddy Mulyadi itu bukan seorang yang musyrik, teman-teman, ya. Bukan yang mengajarkan musik. Memang beliau mendukung condong ya, yang melestarikan budaya dari tanah Sunda atau leluhur beliau. Dan itu nggak ada masalah. Namun jangan ditarik secara teologis, dalam Islam beliau musyrik ya. Dari sini memang harus dipahami bahwa Islam sebenarnya tidak anti budaya nih ya. Tidak anti budaya setempat ya, tidak harus menghilangkan budaya setempat. Bahkan sejak masa lalu ya, ketika Wali Songo ya mengajarkan atau menyebarkan Islam, beliau tidak ya menghilangkan budaya pada masa lalu. Makanya Islam berkembang hingga saat ini di Indonesia ya, bahkan menjadi mayoritas ya. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi disanggah atau dibenarkan oleh Pak Guru Gembul dan Pak Haji Roma Irama, itu bisa saya maklumi karena memang secara pribadi saya tidak melihat konsep kesesatan dari Pak KDM ya. Apakah Pak KDM seorang yang memuja-muja, mohon maaf ya, bukan Tuhan atau memuja-muja suatu hal yang sifatnya klinik, tahayul, khurafat? Saya tidak menemukan, teman-teman ya. Hanya beliau melestarikan budaya yang kategorinya ya, menurut Pak Haji Roma Irama itu bukan suatu kemusyrikan ya. Bahkan Pak Haji dan Pak Guru Gembul ini menarasikan yang musyrik sesungguhnya itu ya, mohon izin ya, Pak Habib Rizik, bukan KDM. Bahkan ya dalam salah satu ceramah pendukungnya mengatakan apabila ingin masalah hilang cukup menyebut salah satu nama Habib, nanti insya Allah masalahnya hilang ya. Itu menurut Pak Haji Roma Irama. Pun Pak Guru Gembul yang mengatakan bahwa memang Pak Habib Rizik justru yang condong mengarah kepada hal-hal sifatnya musyrik ya. Namun memang kuatnya adalah ketika sudah mempunyai gelar Habib ya, yang konon tersambung nasabnya ke Rasulullah, masyarakat sudah benar-benar terdoktrin dan percaya begitu saja. Boleh dikategorikan ya taklid ya, asal percaya aja ya. Tapi kan jangan buta juga ya. Harus bisa diberikan suatu analisa yang mendalam karena memang ini tidak main-main ya. Bagaimana seorang yang mengaku turunan dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW, junjungan kita semua ya, bagaimana ketika ada salah satu golongan atau klan yang mengaku ya, sehingga wajar kalau hingga saat ini masih bergulir ternyata, teman-teman tuh ya, wajar masih bergulir. Karena kalau kita harus menghentikan masalah nasab memang agak berat ya, karena salah satu pihak ya itu tidak mau nasabnya dipotong ya atau dibatalkan karena memang privilege-nya sangat luar biasa ketika menjadi cucu Rasulullah ya. Bahkan Pak Haji Roma Irama telah menampilkan suatu ya testimoni, suatu cuplikan video dari Muhyiddin ya, dari golongannya, bahwa ketika melakukan dawir itu sampai 25-50 juta yang itu bisa didapatkan oleh seorang pribumi harus bekerja keras puluhan tahun ya. Jadi mereka hanya dengan ceramah 1 jam di endingnya meminta-minta uang atas nama cucu Rasulullah ya, bisa mendapatkan puluhan juta rupiah. Wajar ya, Habib tidak ada yang miskin, kaya semua. Nah, efek dari masalah nasab ini, masalah pemutusan nasab, analisa nasab ini sangat berefek, sangat berdampak ya terhadap pendapatan mereka. Makanya mereka nggak mau diputus statusnya, nggak mau dipotong. Karena privilege yang sangat luar biasa, itu orientasinya itu ada di finansial atau keuangan. Bayangkan ketika keuangan mengalir tanpa bekerja. Bagaimana ketika keuangan mudah ya, puluhan juta didapatkan tanpa harus bekerja keras ya. Hanya ceramah yang mengatakan bahwa kami juga Rasulullah, udah gampang tuh. Orang percaya ketika nanti sebagian Muhyiddin atau kalian memberikan uang ya, itu mungkin bisa mendekatkan ke surga karena telah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada cucu Rasulullah SAW. Itu doktrin yang Muhyiddin untuk saat ini ya, dianggapnya itu benar dan bisa mengarah ke sana ya, ke surga itu. Jadi mereka nggak peduli apakah nasab ini benar atau nasab ini salah, mereka nggak peduli ya. Pokoknya yang sudah diketahui masyarakat, yang sudah terkenal, yang sudah bertahun-tahun dipercaya sebagai cucu Rasulullah, ya sudah ikuti saja ya. Jadi kayak semacam bukan doktrin ya, lebih tepatnya kepada dogma ya. Karena kalau dogma itu kan ya sudah percaya saja kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, Muhyiddin seharusnya ya, mohon izin ya, harusnya melakukan analisa mendalam apapun profesinya ya.
kalian harus kritis, nggak ada masalah, karena saling menguatkan, saling membangun, ya. Nah, golongan muhibin jangan langsung terpaku atau membenci ketika ada yang menyangga atau yang menarasikan bahwa habaib itu bukan cucu Rasulullah. Nah, saya mau ngambil sedikit gambaran ya. Kenapa Pak Haji Romai Rama masih melakukan analisa atau pembahasan masalah nasab? Kemarin beberapa konten yang beliau tampilkan yang bukan masalah nasab itu viewernya sedikit sekali saya lihat tuh, ya. Sedikit artinya masyarakat ternyata masih menunggu ketika beliau ingin membahas nasab. Dan sepertinya Pak Haji mendapatkan suatu ya mungkin pencerahan di situ. Pak Haji sepertinya intinya melihat ya bahwa channel beliau ketika viewernya naik, viewernya bertambah itu kalau beliau menampilkan atau membahas masalah habaib, ya. Dan nggak ada masalah buat saya. Dan Pak Guru Gebul pun begitu. Namun di sini kedua tokoh ini saya lihat selaras perjalanannya, ya, seiring, seirama bahwa Pak Guru Gembul menganggap KDM bukan tokoh kemusyrikan, pun begitu dengan Pak Haji Romai Rama, bukan tokoh kemusyrikan teman-teman. Sehingga ini perlu saya kuatkan, ya. Jadi selama ini apabila masih polemik nasab ini bergulir, ya wajar, ya. Karena masalah nasab itu bukan masalah yang sepele, yang mudah, walaupun sebagian kalangan ingin masalahnya dihentikan kan, dengan syarat, ya. Apabila masalah ini dihentikan, mungkin ada sudut pandang dari saya teman-teman ya. Begini, tunjukkan kepada masyarakat umat Islam Indonesia ya, tidak ada hegemoni dari golongan habaib ya kepada ulama pribumi atau Nusantara, ya. Setarakan status keulamaannya, ya, apa namanya, orang yang menguasai ilmu agama, orang yang menguasai ilmu tentang agama Islam, kalian juga harus hargai. Andai kata berpapasan sama kiai ya, sama ulama pribumi ya, sama ustadz kita, andai kata kalian lebih muda, apa salahnya cium tangan? Ya mau izin ya para habaib ya, apa salahnya? Andai kata mereka tetap bersikukuh bahwa oh nggak bisa, kalian yang harus cium tangan kami, gitu, karena kami cucu Rasulullah. Saya khawatir itu terjadi kesombongan dalam dirinya. Sedangkan ulama pribumi kita memang sangat luar biasa santun, sangat luar biasa tawadu. Jadi mereka ya benar-benar bisa menerima, mereka bisa cium tangan, terlepas mereka tahu apa enggak itu cucu asli atau bukan ya. Tapi ulama kita model ya memang seperti itu, rendah diri. Nah, golongan habaib tahu diri, adil ya di sini ya, fair. Sehingga insya Allah masa nasab itu nggak berpanjangan, nggak lama, ya. Dan kepada muhibin pun kalau mengcounter ya, tidak perlu menghina, ya. Karena tujuannya adalah untuk mengembalikan kemurnian dari silsilah atau nasab Nabi Muhammad SAW, ya. Hikmahnya banyak sekali nih yang saya lihat nih. Apabila kita melihat polemik nasab ini bergulir hingga saat ini, ya. Yang sangat fenomenal, sangat dahsyat adalah tidak bisa mendahului mereka untuk saat ini dan ke depannya ya. Ya, andai kata mereka minta puluhan juta, ya jual serban puluhan juta, jual sepatu puluhan juta segala macam, masyarakat ya sudah cerdas, minimal kalau mau sedekah ya sewajarnya, dan mereka pun begitu harusnya ya. Doktrin apabila ingin memberikan kepada kami ya sepantasnya saja, ya. Kan golongan muhibin juga mohon maaf ya Bib ya, golongan masyarakat biasa ya, ekonominya juga mungkin rendah ya. Kalau antum minta sama yang kaya, konglomerat, ya kadang kita bisa maklum ya. Walaupun jangan-jangan ya, orang kaya juga nggak tahu cucu asli atau bukan ya. Taunya selama ini kan cucu Rasulullah. Jadi ketika mereka memberikan suatu pemberian atau hadiah, mungkin dipermudah ketika nanti ya wafat, suatu saat hari kiamat mendapat syafaat Rasulullah lebih mudah karena sudah memberikan bukti, memberikan uang atau hadiah kepada cucunya. Ya mudah ya ditarik ya kesimpulannya ya. Jadi kita harus cerdas untuk masalah ini. Memang sekarang terbelah nih, ya. Ada sebagian masyarakat yang mendukung ulama pribumi ya, atau cucu Rasulullah dari jalur Wali Songo ya, dari jalur Gus Dur ya, kayak Haji Ahmad Dahlan ya. Ada juga yang masih berpandangan ya, golongan pribumi yang masih pro untuk golongan habaib, golongan klan Balawi. Kita nggak ada masalah ya, kita menghargai. Yang kalian percaya golongan dari ya Abdurrahman Wahid nyambung ke Rasulullah, kayak Haji Ahmad Dahlan, kayak Haji Hasyim Asy'ari nyambung ke Rasulullah ya. Walaupun bukan dari klan Balawi, kita sama-sama kaum muslimin, gak ada masalah. Jadi ketika kalian percaya sama klan Balawinya yang nyambungnya ke Rasulullah lewat jalur Ubaidillah, pun gak ada masalah juga ya. Kita sama-sama bersaudara, seagama, seiman ya. Karena ada salah satu ustadz kita ya yang terkenal ya, Ustadz Dr. Hadi Hidayat mengatakan bahwa Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan itu nasabnya tersambung ke jalur Rasulullah SAW, namun memang bukan dari klan Balawi. Nggak ada masalah juga kan. Apa beliau menghina Balawi? Enggak ya. Beliau nggak bahas Balawi demi kebaikan umat Islam Indonesia. Itu cerdasnya Ustadz Adi Hidayat.
Namun yang masih gas, yang masih kencang ya untuk bahas nasabah Balawi, mungkin tujuannya demi kebaikan bangsa Indonesia, agar mereka yang mungkin sadar ya, agar mereka ya bisa menjadi warga Indonesia yang baik ya, yang tidak gampang menghujat, ya, tidak gampang mencela, apalagi seorang gubernur yang dikategorikan musyrik, masya Allah, ini luar biasa. Kalau pemimpin kita dikategorikan atau dibilang musyrik luar biasa, antum berarti lebih hebat dong, kan gitu ya. Nah disitulah ketemu hubungannya. Kenapa beliau bisa berani seperti itu? Karena beliau meyakini bahwa kami ya ada dari Rasulullah, sehingga pasti dukungannya masyarakat Indonesia mendukung beliau seakan-akan ya. Tapi nyatanya berbeda kan. KDM bisa menjadi pemenang ya yang dipilih oleh rakyat Jabar secara mayoritas, itu menunjukkan ya bahwa kaum Balawi itu bukan serta merta masyarakat atau mayoritas masyarakat Jabar itu mendukung golongan mereka kaum Balawi. Ini bukti fakta. Makanya Pak Haji Romai Rama dan Pak Guru Gembul itu benar-benar melakukan counter yang menurut saya masih terukur, mengatakan bahwa ya golongan Balawi inilah yang condong mendekati kepada kemusyrikan ya, bukan KDM. Ya insya Allah ya KDM menurut saya hingga saat ini pun sepakat dengan Pak Guru Gembul masih menjadi gubernur yang fenomenal dan bukan seorang gubernur yang musyrik ya teman-teman ya. Beliau seorang muslim yang memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar ya. Yang kontra itu hal biasa dalam politik, nggak ada masalah. Masa iya semua sepakat sih sama jalur yang berbeda, nggak mungkin ya. Politik ada yang pro, ada yang kontra ya, ada yang kritikus, ada yang mendukung. Nanti pada satu titik kan akan bergantian seperti itu jalurnya tuh. Itu politik biasa ya, nggak ada masalah. Namun secara fundamental kita hati-hati ketika mengatakan suatu hal yang sifatnya teologis, kayak musyrik itu kan menyembah selain Allah ya, sehingga bahaya. Nah, kita hati-hati di situ. Apapun golongan yang menyebutkan, apapun ya terahnya yang menyebutkan, hati-hati. Tanpa menunjukkan bukti, tanpa mempunyai bukti yang cukup, kita nggak bisa mengategorikan orang tersebut seorang yang musyrik. Ya, teman-teman ya. Sehingga di sini saya memperkuat bahwa podcastnya Pak Haji Romai Rama dan Pak Guru Gembul yang mengatakan bahwa golongan habaib yang cenderung yang mendekati kemusyrikan, ya bisa dibenarkan ya kalau kita lihat dari beberapa contoh-contoh yang ditampilkan oleh Pak Haji Romai Rama dalam podcastnya. Ya, yang penting kita sebagai umat Islam jangan sampai ya bertengkar ya, atau berpecah belah untuk hal kayak gini. Nanti yang diuntungkan ya mohon izin ya golongan mereka ya. Cuma kita ambil hikmahnya dari semua ini. Minimal ada hikmah dari golongan kaum Balawi, banyak hikmahnya di sini saya tangkap ya. Mereka bisa membumi kepada masyarakat ya. Mereka bisa sedikit yang mengambil budaya setempat ya. Nggak benar-benar mengungguli nasabnya. Beliau sekarang lebih santun dalam apa ya bertausiah. Saya lihat tidak mencela-mencela yang luar biasa. Sehingga banyak hikmahnya. Dan KDN tetap pada jalurnya ya, Kang Deddy ya. Tidak goyah, tidak mundur oleh cercaan, oleh hinaan kaum dari golongan Balawi. Itu hebatnya dari KDM. Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.